Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kita hormati bersama Dewan Pendiri Pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an, Abi Quraisyihab, Habib Ali, Habib Husin, atwalallahu umruhum fi sihatin wa afiyah. Yang saya hormati segenap jajaran asatidz pengurus pesantren Pasca Tahfidz Bait Al-Qur'an, teman-teman angkatan ke-36 serta hadirin yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, kita sering melihat bagaimana manusia itu sangat mempertimbangkan hasil atas setiap usaha yang telah ia lakukan. Misalnya seorang petani, ia menanam dengan harapan suatu saat akan memanen. Kemudian seorang pelajar, ia belajar dengan sungguh-sungguh dengan harapan suatu saat akan mendapatkan keberhasilan ataupun kesuksesan. Begitu juga dengan seorang pekerja yang dia bekerja dengan sangat keras karena ia tahu bahwasanya di akhir bulan ia akan mendapatkan gaji sebagai balasan dari jerih payahnya selama ini. Artinya apa teman-teman? Bahwasanya dalam kehidupan ini manusia itu memahami satu konsep penting, yaitu setiap usaha pasti akan ada hasilnya dan setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Namun yang sering kita terlupakan, yang sering dilupakan oleh kita sebagai manusia teman-teman, bahwasanya kehidupan di dunia ini bukanlah tempat yang sebenarnya untuk menerima balasan. Kita hidup di dunia, tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk beramal, tempat kita melakukan kebaikan maupun keburukan. Karena sebenarnya balasan yang akan kita dapatkan itu yaitu ketika besok pada kehidupan setelah kematian. Hadirin rahimakumullah, dalam ajaran agama Islam, keyakinan tentang adanya kehidupan setelah mati bukan hanya konsep moral, melainkan lebih dari itu merupakan salah satu pilar utama keimanan yang wajib kita yakini, yang wajib kita percayai oleh setiap muslim gitu. Kita meyakini bahwasannya setelah kehidupan dunia ini berakhir, kita akan masuk pada kehidupan yang jauh lebih panjang dan lebih abadi, yaitu kehidupan di alam akhirat. Di mana dalam kehidupan tersebut, seluruh amal perbuatan kita akan dipertimbangkan, seluruh kebaikan akan mendapatkan ganjaran, dan setiap keburukan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Oleh karena itu hadirin, Allah mengingatkan kita melalui salah satu ayat yang memiliki makna sangat kuat. Pada suratul Fatihah ayat keempat disebutkan, Allah menyebutkan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Malik Yaumiddin. Allah lah yang merajai, yang memiliki hari pembalasan. Hadirin rahimakumullah, menurut para ulama terdapat dua bacaan yang masyhur pada ayat ini. Yang pertama yaitu kata Maliki yang memiliki arti sebagai raja, dan Maliki yang memiliki arti sebagai pemilik. Jika kedua makna ini disandarkan kepada Allah, maka akan menjadi sangat luar biasa. Allah bukan hanya sebagai raja yang menguasai hari pembalasan, tetapi juga Allah lah sang pemilik mutlak atas hari pembalasan tersebut. Ngomong-ngomong soal kepemilikan nih teman-teman, kepemilikan yang Allah miliki, yang dilabelkan kepada Allah, dan kepemilikan kita sebagai makhluk itu sangat berbeda ya. Misalnya nih kita sebagai manusia punya pasangan gitu kan. Nah, kan kita tidak mungkin bisa menguasai, bisa mengontrol apapun yang akan pasangan kita pikirkan, apapun yang akan kita rasa, apapun yang dia rasakan, atau apapun yang akan dia lakukan gitu. Jangankan kepemilikan terhadap makhluk hidup, tetapi kepemilikan terhadap benda mati pun juga ada aturannya gitu. Misalnya nih habis punya laptop baru Mbak Vina gitu kan. Nah, kan nggak mungkin laptop tersebut dilempar, kemudian diinjak, kemudian ditaruh sembarangan, kan pasti tidak mungkin.
Nah, karena apa? Karena manusia itu merupakan makhluk yang dimintai pertanggungjawaban atas segala apapun yang ia perbuat gitu. Berbeda dengan Allah. Allah memiliki wewenang penuh untuk melakukan apapun yang ia kehendaki terhadap apapun yang ia miliki. Dan Allah itu tidak berhak dikecam atas apapun yang telah Allah lakukan. Karena pemikiran manusia tidak bisa menjadi ukuran yang pasti atas segala apapun yang Allah kehendaki. Hadirin rahimakumullah, jika pada ayat sebelumnya Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbul Alamin, Tuhan yang memelihara alam, dan Ar-Rahmanir Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jika kita dalami, kedua ayat tersebut menggambarkan betapa luasnya kasih sayang dan rahmatnya Allah. Tetapi jika hanya sampai situ, maka mungkin manusia itu akan terlena. Manusia akan hidup semena-mena di dunia ini. Makanya Allah menegaskan kembali dengan Malik Yaumiddin. Allah lah yang merajai, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Rasulullah SAW pernah menggambarkan kondisi manusia kelak di hari pembalasan. Melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwasanya kelak di hari pembalasan setiap manusia akan berhadapan langsung dengan Allah, akan berbicara langsung kepada Allah tanpa perantara. Pada saat itu ia melihat sekeliling, tidak ada satupun, tidak ada apapun yang menemaninya kecuali amal perbuatannya sendiri. Dan pada hari pembalasan itu juga merupakan hari di mana semua rahasia terbuka, hari di mana keadilan akan ditegakkan dengan sempurna, dan hari di mana kekuasaan Allah akan tampak sepenuhnya. Tidak ada lagi manusia yang menyembunyikan sesuatu layaknya sekarang saat kehidupan kita di dunia. Tidak ada lagi orang-orang zalim yang masih dengan santainya hidup dengan nyaman. Tidak ada lagi orang-orang yang masih menggunakan kekuasaan, masih merasa memiliki jabatan, memiliki kekayaan, dan melakukan sesuatu seenak jidatnya gitu. Karena segala apapun itu yang kita miliki di dunia akan sirna, dan yang tersisa hanyalah kekuasaan Allah semata. Hadirin rahimakumullah, melalui ayat keempat Malik Yaumiddin ini Allah mengajarkan kepada kita bahwasanya kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Masih akan ada satu hari di mana hari itu pasti akan datang. Hari di mana amal perbuatan kita diperhitungkan, hari di mana saatnya kita berhadapan dengan Allah satu persatu. Oleh karena itu hadirin, marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh rasa kesadaran dan tanggung jawab. Kita jaga setiap perbuatan kita, jangan sampai kita menzalimi orang lain. Kita jaga apapun yang kita lakukan. Yang mungkin saat ini kita pernah merasa dizalimi, jangan putus asa, jangan bersedih hati. Karena ingat, ada Allah sang pemilik hari pembalasan yang pasti akan menegakkan keadilan. Dan yang paling terpenting teman-teman, satu poin terakhir sebelum saya tutup. Selagi masih ada kesempatan di dunia, marilah kita memperbanyak amal kebaikan. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan Allah ganjar dengan sebaik-baiknya kelak di hari pembalasan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.